Hai, balik lagi dengan aku, Feli. Di video kali ini kita akan bahas pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang mau membeli atau mencari properti, yaitu bayar dengan cash atau KPR ya. Nah, aku akan bahas KPR dan cash ini cocoknya untuk siapa, beserta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing skema. Pertama, cash itu cocok untuk kamu yang punya budget besar atau tabungan yang udah lebih dari cukup untuk membeli rumah secara cash. Kemudian kedua, punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada kebutuhan sehari-hari. Sedangkan KPR lebih cocok kalau kamu punya budget yang terbatas dan tabungan untuk beli rumahnya masih kurang dan masih punya kebutuhan atau keperluan lain yang juga urgent. Basically belum jadi sultan lah. Nah, kalau cash ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu pertama, kita tidak perlu ngutang karena kita bayarnya cash kan. Karena kita tidak ada utang, berarti kita juga tidak perlu nih membayar biaya bunga atau biaya cicilan setiap bulannya. Dan ketiga, prosesnya cenderung lebih mudah dan lebih singkat nih. Nah, tapi kekurangannya adalah untuk beli cash tentunya kita butuh uang yang banyak untuk beli rumah. Dan kita tidak memaksimalkan leverage atau utang yang sebenarnya bisa bermanfaat kalau dimaksimalkan dengan baik. Dan ada juga resiko masalah-masalah yang terkait dengan cash saat pembelian. Nah, sedangkan kalau kita membeli rumah atau properti secara KPR, kelebihannya adalah pertama, dengan uang yang terbatas, kita bisa tetap punya properti dan cash kita yang tidak dipakai untuk KPR rumah ini, kita bisa putar untuk hal lain, misalnya bisnis atau keperluan lainnya. Kedua, kelebihannya adalah cicilan itu bisa diatur nih sesuai dengan kemampuan kita dan biasanya dilengkapi dengan asuransi. Nah, tapi KPR ini juga ada kekurangannya. Pertama, karena kita kan tidak bayar cash ya, jadinya kita berhutang dan perlu bayar beban cicilan lah in a way. Kemudian kedua, ada juga resiko disita kalau misalnya kita tidak bisa bayar cicilan, dan ada juga resiko kemungkinan KPR kita ini ditolak bank karena ada syarat yang kita tidak penuhi. Nah, sebenarnya KPR dan cash ini pertanyaan yang sudah sering sekali ditanyakan, tapi kalau kami sendiri, kami lebih prefer untuk KPR karena kita bisa memaksimalkan cash kita ke investasi atau ke bisnis dan mengoptimalkan fungsi dari leverage atau hutang. Kita ambillah contoh, kalau misalnya kita punya cash 1 miliar, kita bisa pakai untuk bayar cash properti kita atau sebagian daripadanya kita putar untuk investasi. Bayangkan kalau setengah dari uang ini kita bisa putar di investasi yang returnnya 12% deh per tahun. Sedangkan bunga KPR yang harus kita bayar cicilannya mungkin sekarang sekitar 8-10%. Kalau kita dapat return dari investasi 12%, kemudian biaya KPR 8-10%, kita masih dapat nih sisanya 2-4% keuntungan kita karena kita tidak membayar secara cash yang bisa kita pakai untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi itulah pertimbangan dalam memilih skema cash atau KPR. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.